Saudara, mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo kembali menjadi sorotan. KPK menemukan indikasi aset-aset Rafael yang terkait pencucian uang. KPK menetapkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, dan hal ini menjadikan Rafael Alun menyandang status tersangka di dua kasus, yakni kasus gratifikasi dan kasus pencucian uang. KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, dan ini dilakukan oleh KPK usai Rafael diduga menerima gratifikasi $90.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,3 miliar rupiah dari pengurusan pajak oleh Rafael sejak tahun 2011 lalu. Apakah benar sumber kekayaan Rafael Alun berdasarkan tindak pidana pencucian uang? Kami akan bahas usai informasi berikut ini. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menghadapi kasus hukum baru. Setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, kini KPK juga menetapkan ayah Mario Dandi ini sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jadi betul ya, sudah naik ke TPPU. Tentu kalau kita melihat dari TPPU itu kan di sana jelas kami nanti akan membuktikan adanya unsur menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi. Karena predicate crime yang bisa kemudian KPK lakukan proses penyidikannya adalah korupsi, yaitu bisa suap, bisa gratifikasi, kan begitu ya. Nah, untuk perkara RAT ini kan sudah kami umumkan dia sebagai tersangka gratifikasi. Nah, dari sanalah nanti kami akan telusuri lebih lanjut. KPK hingga kini belum bisa mengungkap nilai TPPU yang dilakukan oleh Rafael. KPK saat ini masih menelusuri berbagai aset yang diduga terkait Rafael Alun. Semua properti sedang kita dalami, baik dari LHKPN yang sudah dilaporkan maupun dari informasi-informasi yang kita peroleh pada saat melakukan penyidikan, ya seperti itu. Jadi semuanya akan kita konfirmasi. Rekan-rekan perlu rekan-rekan pahami bahwa tidak semua kekayaan yang dimiliki oleh para tersangka itu juga berasal dari tindak pidana korupsi. Setelah dijerat dengan tindak pidana pencucian uang, Rafael terancam dimiskinkan. KPK berharap penerapan TPPU bisa memaksimalkan perampasan terhadap aset-aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Penerapan TPPU terkait dengan RAT ini, sekali lagi ini komitmen kami dari KPK ya, untuk mengoptimalkan nantinya pada perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi. Jadi sambil menunggu RUU perampasan aset yang saya kira sudah dibahas, hari ini tadi juga sudah dilakukan pembahasan dan sudah serahkan kepada legislatif, tentu harapannya ke depan bisa segera disahkan. KPK sudah lakukan dengan penerapan tindak pidana pencucian uang yang harapannya nanti tuntutan dari jaksa KPK tentu akan merampas dari seluruh hasil tindak pidana korupsi dimaksud. Rafael Alun sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan. Rafael diduga menerima gratifikasi senilai 1,34 miliar rupiah melalui perusahaan jasa konsultan pajak miliknya. Rafael Alun terseret kasus hukum berawal dari kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Tim Liputan, Kompas TV. KPK akhirnya menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Apa arti status tersangka kasus TPPU? Benarkah Rafael bisa dimiskinkan? Kami akan membahasnya bersama pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Selamat malam, Bu Yenti. Selamat malam. Baik, Bu Yenti, Rafael Alun dijadikan tersangka dalam dua kasus. Yang pertama adalah dugaan gratifikasi, sekarang statusnya bertambah menjadi tersangka dugaan TPPU. Anda melihat bagaimana dua kasus yang membelit Rafael Alun ini? Ya, memang seharusnya begitu ya, karena kan yang kita sudah masuk rezim anti pencucian uang ya sejak 2002 ya, kita masuk ke sana. Jadi sebetulnya kalau ada tersangka yang berkaitan dengan korupsi, berkaitan dengan tindak pidana ekonomi, itu memang harus ditelusuri juga TPPU-nya gitu. Memang begitu. Jadi orang yang
terlibat korupsi, itu sangat kemungkinan besar langsung terlibat TPPU-nya, langsung double crimes, Biasanya langsung seperti itu ya, Bu Yenti? double punishment. Iya harusnya ini kan harus seperti ini gitu ya. Walaupun agak terlambat harusnya sejak awal udah ketahuan lah. Jadi gini, kan biasanya KPK itu kan orang itu korupsi, yang di KPK itu kan korupsi, yang dikorupsi kan uang, menerima gratifikasi. Yang disita apa? Yang disita mobil, rumah mewah, itu menunjukkan indikasi bahwa uang yang diterima sebagai hasil kejahatan itu sudah berubah menjadi rumah atau mobil mewah itu. Itulah TPP. Sesederhana itu sebetulnya. Karena gini, kalau kita bicara TPPU bukan isu baru, gitu. Udah 20 tahun gitu ya. Jadi kita harus buru-buru gitu. Apakah bisa memiskinkan? Ya memang tujuan TPPU adalah selain memenjarakan juga menelusuri kemana saja uang-uang itu dan jadi apa ditarik kembali, disita, dan nanti kalau terbukti dirampas, dikembalikan kepada dalam hal ini kepada negara. Baik, saat ini yang dilakukan KPK adalah menelusuri aset-aset Rafael setelah ditetapkan sebagai tersangka TPPU, Bu Yenti. Lalu bagaimana memisahkan untuk mengetahui bahwa betul ini adalah aset hasil TPPU dengan aset legal? Ya, nanti kan dilihat transaksinya kan ya. Ini kan ada LHA ya, LHA. Nanti di sana kelihatan ya. Kalau saya baca-baca kan ada kripto juga ya. Nggak bisa, karena kripto kan juga sudah dalam undang-undang salah tentang uang, itu kan sudah masuk bahwa kripto, karena kripto itu kan itu adalah digitalisasi ya, currency kan. Itu kan sudah diakui, dan kemudian itu kan kalau kripto itu caranya kan berbisnis dengan kripto kan caranya membeli dulu, membuat akun, beli dompetnya aja kan, di walletnya itu semua kan dari ada uangnya dulu, bukan ujuk-ujuk gitu ya. Nah itu ditelusuri berapa dia masuk ke sana, meskipun di dalam kripto juga ada tindakan-tindakan seperti gambling, tapi kan asalnya dari uang apakah dari hasil gratifikasi ini gitu kan. Nanti juga di dalam proses juga ada pembuktian terbalik, kalau bukan dari ini dari yang mana gitu. Meskipun jaksa KPK tetap itu mencari bukti dan kemudian membuktikan, penyidiknya mencari bukti dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Jadi saya kira ya sudah seharusnya lah, apalagi ini 2009 sampai dengan 2023 pastilah terjadi. Kalau KPK sudah berani kan menyatakan tersangka gratifikasi, ya pastilah sudah terjadi TPPU, tinggal bisa tidak menelusurinya. Oke, Bu Yenti, ada dugaan juga harta disamarkan dengan nama orang lain, menggunakan perusahaan cangkang, dialihkan dalam mata uang digital tadi kripto. Apakah itu bisa dilacak oleh KPK dan butuh waktu berapa lama untuk bisa melacak ini? Ya kalau pelacakannya itu sebetulnya ya menggunakan wire system di perbankan, transfer atau kripto itu malah lebih gampang ya. Karena kan ada terdeteksi lah, namanya digitalisasi itu pasti meninggalkan jejak digital itu tidak akan hilang. Yang repot adalah kalau diserahkan secara tunai misalnya ya, makanya kita juga harus segera punya itu pembatasan pembayaran tunai, itu harus segera punya undang-undang itu. Kalau kripto bisa, sangat bisa. Kemudian dibikin perusahaan cangkang kan jelas, perusahaan cangkang bagaimana prosesnya, siapa di sana, apakah misalnya perusahaan, jangankan cangkang, perusahaan yang tidak cangkang saja, kalau dia terlibat di sana tetapi menggunakan nama istrinya atau nama anaknya dan sebagainya, ya sebagai BO, beneficial ownership, itu juga orang-orang yang menggunakan nama istrinya dipakai itu juga bisa menjadi tersangka TPPU-nya. Jadi TPPU itu adalah nanti ya ada optimalisasi untuk melacak uang hasil kejahatan. Berarti ada kemungkinan keluarga Rafael Alun yang namanya digunakan sebagai rekening menampung aset-aset atau uang dari Rafael Alun sebagai tersangka. Bisa itu, Bu Yenti? Sangat ya, makanya TPPU ada yang aktif, ada yang pasif, karena pasal 5 itu adalah orang-orang yang terlibat TPPU ini menerima hasil kejahatan meskipun mereka tidak terlibat korupsinya, tetapi mereka terlibat dengan hasil korupsinya di dirty money-nya. Hanya perbedaannya adalah kalau yang terlibat korupsi dan TPPU seperti Bapak Rafael Alun itu, kalau nanti ada buktinya, dia disangkakannya double punishment, double crime, dan nantinya kalau terbukti double punishment. Tapi orang-orang yang
menerima hasil kejahatannya sepanjang dia menerima dan patut menduga, dia harusnya curiga. Jangan menerima tapi tetap menerima, dia kena TPPU pasif, yaitu pasal 5 gitu. Karena harus dilacak di mana itu, sampai di mana ya, sampai bermuaranya di mana, bisa jadi bermuaranya pada orang-orang yang bukan Rafael itu sendiri, tapi orang-orang terdekatnya atau siapa yang dipercaya sama dia. Harus sampai di situ supaya bisa kembali ke negara. Oke, nah dalam penelusuran aset Rafael Alun dari dugaan TPPU kan tadi disebutkan oleh Bu Yanti bisa ke muaranya orang-orang yang menerima aliran dana dari Rafael Alun. Tapi apakah bisa ditelusuri juga hulunya? Ya, bagaimana, Pak? Bisakah ditelusuri juga hulunya orang-orang yang terlibat dalam gratifikasi terhadap Rafael Alun? Oh iya, ya di Rafael Alun sendiri kan gratifikasi. Ya. Di atasnya masih ada. Itu kenapa? Misalnya kenapa dibiarkan polisi kemudian menerima gratifikasi? Nah, ini yang membiarkan siapa? Kalau kita memang betul-betul punya semangat memberantas morali korup tadi, antara lain menerima suap, menerima gratifikasi, yang membiarkan siapa? Yang membiarkan ini dapat apa? Biasanya itu nggak mungkin diam saja gitu. Ini juga. Jadi ke atasnya juga dilihat. Kalau ke atas pasti kemungkinannya sama-sama dalam. Baik, Bu Yanti. Oke, Bu Yanti, KPK sampai sekarang masih memeriksa sejumlah saksi yang terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Apakah ada kemungkinan tersangka lain di kasus TPPU ini? Tadi Bu Yanti menyatakan kemungkinan bisa saja anggota keluarga Rafael Alun yang menerima aliran dana atau menampung rekening disamarkan untuk menampung aset Rafael Alun jadi tersangka. Tapi pihak-pihak lain apakah bisa dijadikan tersangka untuk kasus ini? Ya, pihak lain itu kan bisa jadi ya. Mungkin nanti kalau dia ada pembelian mobil mewah misalnya, dalam TPPU kan ada bahwa misalnya auto dealer itu kalau menerima pembayaran 500 juta atau lebih dia harus lapor kepada PPATK. Dia lapor apa tidak? Itu kan ada juga, minimal itu juga. Kalau kita mau betul-betul TPPU, betul-betul siapapun juga yang ada dalam undang-undang itu bisa diperiksa dan dikenakan TPPU, ya langsung lakukan itu. Jadi nggak ada lah berbicara tentang undang-undang yang kurang berat dan sebagainya, nggak kurang kuat. Enggak. Ini adanya di dalam profesionalitas dan kemauan integritas dari penegak hukum itu sendiri demi bangsa ini, gitu kan. Itu jadi semuanya akan kena kalau dengan TPPU yang berkaitan dengan penerimaan itu akan kena semua. Untuk mengetahui itu, KPK masih terus menelusuri aset dari Rafael Alun Trisambodo setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini, Bu Yanti Garnasih. Terima kasih dan selamat malam.